Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, marilah kita kirim bantuan Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah di Gunung Semeru, Jawa Timur, tempat saya berasal. Lillahillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga mereka semua saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan ketabahan, kesabaran, dan dilimpahkan rezeki dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita menggembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimah-kalimah thayyibah, supaya jangan hanya dibaca saja, akan tetapi aplikasikan di dalam diam kita, di hati kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kajiannya kami beri judul Fir'aun masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahlah kita ketahui bersama di dalam Al-Quran, salah satu ayatnya Allah yang berbunyi, La tusyrik billah, inna syirka ladzulmun azim. Jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah dosa yang amat besar, yang tak dapat diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Allah. Karena manusianya yang jadi Tuhan. Mana mungkin manusia mendapat ampunan dari Tuhannya, sementara manusia menselingkuhi, sementara manusia jauh, sementara manusia sudah memusuhi Tuhannya di hatinya. Inilah kesirikan yang nyata. Jadi di dalam hatinya Raja Fir'aun itu ya sama persis seperti hati kita selama ini.
yang selalu menyatakan Tuhan itu gaib, yang selalu menyatakan Tuhan itu tak ada di hati kita, yang selalu menyatakan Tuhan itu tak nyata di hati kita, yang selalu menyatakan Tuhan itu tak wujud di hati kita, yang selama ini menyatakan Tuhan itu tidak hidup di hati kita, yang selama ini menyatakan Tuhan itu tidak berkuasa apapun, berkuasa sama sekali terhadap diri kita di hati kita selama ini. Inilah makna. Jadi bagi manusia yang masih gaib diri manusianya di hatinya, maka itulah syirik yang azim, syirik yang nyata. Kenapa? Karena manusia yang menjadi Tuhan di dalam hatinya daripada Tuhan yang mentuhani manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Al-Quran yang suci ini, yang selama ini kita baca, yang selama ini kita hafalkan, ternyata bukan dongeng belaka, akan tetapi nyata senyata-nyatanya. Apapun kejadian yang diceritakan di dalam Al-Quran ini pas adanya saat ini. Bukan masa lampau, bukan masa lalu. Inilah kesucian Al-Quran itu. Kalau Al-Quran itu menceritakan masa yang lampau, zaman lampau, dongeng saja, maka luntur kesucian Al-Quran ini. Maka dari itu, saat ini kita menyaksikan bersama bahwa Al-Quran itu suci, yakni di dalamnya mengandung makna-makna yang mutasabihat, makna-makna kiasan-kiasan yang indah, yang selama ini kita belum mengetahuinya. Jadi kejadian-kejadian yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sebenar-benarnya sudah terjadi kepada masing-masing diri manusia kita selama ini. Kita jadi kaumnya Fir'aun. Kenapa? Di dalam hati kita tak ada Tuhan. Di dalam hati kita tak ada yang menguasai. Di dalam hati kita tak ada yang menghidupi. Di dalam hati kita tak ada yang menciptakan, seolah-olah kita berada di dunia ini. Kita terwujud di dunia ini karena kita wujud sendiri. Karena kita hidup sendiri. Maka dari itu hidup dan badan ini kita rampas sebagai hidup dan badan milik kita. Itulah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini kita hanya pura-pura menjadi makhluknya Allah. Kita hanya pura-pura menjadi hamba Allah. Kita hanya pura-pura menjadi ciptaan Allah. Akan tetapi kenyataannya aplikasi di dalam hati kita, kita tidak merasakan bahwa kita ini ciptaan Allah. Kita tidak merasakan bahwa kita ini buatan Allah. Kita tidak merasakan sama sekali bahwa kita ini makhluknya Allah. Khalifah Allah. Akan tetapi yang menjadi Tuhan di dalam hati kita tak lain dan tak bukan adalah linapsi, diri kita sendiri yang mentuhani, yang menguasai, yang menghidupi badan-badan dan yang menguasai aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita hidup di dunia ini hanya penuh dengan kebohongan, hanya penuh dengan kekadziban kepada yang menciptakan. Coba kita pikirkan bersama, kita logikakan bersama, kita hayati bersama. Bila memang benar-benar kita ini hanyalah makhluknya Tuhan,
bila benar-benar di dalam hati kita ini mengakui bahwa diri kita ini adalah ciptaan Tuhan, bahwa bila benar-benar di dalam hati kita ini kita mengakui bahwa kita ini buatan berasal dari Tuhan, maka semestinya yang hadir, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita ini diri kita sendiri. Apa Tuhan yang telah menciptakan kita? Apa Tuhan yang selama ini mewujudkan kita? Apa Tuhan yang selama ini menggelar keberadaan kita di dunia ini yang lebih wujud, yang lebih ada daripada diri kita sendiri? Inilah bukti bahwa kita selama ini ada di dalam kaum jahiliyah, ada di dalam kaumnya Fir'aun yang mentuhankan diri kita sendiri di hati kita daripada mentuhankan Tuhan yang menciptakan diri kita, mentuhankan Tuhan yang mentuhani diri kita selama ini di hati kita. Inilah bukti bahwa kita selama ini pun jadi Fir'aunnya, yang merasa jadi Tuhan atas duduk kita, yang merasa jadi Tuhan atas daya upaya kita, yang merasa jadi Tuhan atas kekayaan kita, yang menjadi Tuhan atas kepintaran kita, yang menjadi Tuhan atas amal-amal segala yang kita lakukan selama ini. Ini kan aplikasi praktek simbol daripada Fir'aun itu sendiri. Jadi di dalam Al-Quran diceritakan, inti cerita dari Al-Quran itu ada kebaikan, ada keburukan, ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada fahsya wal mungkarnya. Jadi semua itu sesungguhnya Al-Quran inilah petunjuk-petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang ingin kembali kepada Tuhannya. Jadi lewat Al-Quran dengan makna-makna yang tersimpan, makna-makna yang mutasabihat, makna-makna yang terrahasia, hanya Allah lah yang tahu rahasia-rahasia semua itu. Dan bagi orang-orang yang dikehendaki Allah, alhamdulillahirabbil alamin, saat ini kita bersama, khususnya saya, sama-sama mengkaji, sama-sama mendengarkan Al-Quran yang suci ini, agar tetap kesuciannya dari awal sampai akhir tetap suci, tetap berlaku di zaman apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya. Jadi sebelum kita mengkaji dan membuka ayat-ayatnya, marilah kita renungkan bersama, kita hayati bersama bahwa sebenarnya kita selama ini tak ubahnya di dalam masuk golongan Fir'aun. Yang mana yang wujud, yang nyata, yang ada di dalam hati kita masih lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup, lebih hadir diri kita daripada Tuhan, diri kita daripada Allah, diri kita daripada Allah, diri kita daripada Ingsun, Sang Yang Widi. Kita selama ini menjadi Tuhannya Tuhan di dalam hati kita. Inilah yang dimaksud Fir'aun itu. Yang mana di dalam hatinya hanya bertauhidkan la ilaha illa ana Fir'aunnya. Contoh, la ilaha illa ana Abdul Halimnya. Tiada Tuhan selain diriku sendiri di hatiku. Karena semuanya kehidupan, badan, semuanya aku akui sebagai milikku. Salat dan ibadah pun juga aku akui sebagai milikku. Semua apa yang menjadi milikku, semuanya tetap akan menjadi milikku. Tapi selama ini,
akan selalu dan selalu membakar diri kita. Apapun yang kita cintai yang selain Tuhan, yang selain Allah, itulah siksa-siksa api neraka. Itulah yang akan membuat fitnah-fitnah di hati kita. Anak, istri, suami, harta, kekayaan, ilmu, amal, semua itu akan menjadi fitnah. Bila yang berdiri kokoh, bila yang menjadi raja, bila yang bertauhid di dalam hati kita masih Fir'aunnya, masih hawa nafsunya. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka derajatnya tak lebih rendah daripada anjing. Al-Quran berkata demikian, hayawan. Maknanya kita selama ini meskipun kelihatannya tidak memelihara anjing, tapi di dalam hati kita, kolbun kita, kita memelihara hawa nafsu kita sendiri yang selalu najis, yang selalu tidak suci, yang selalu menghalang-halangi kita bertemu Sang Pencipta. Karena kita memelihara anjing, yakni setan, hawa nafsu kita sendiri yang lebih menjadi Tuhan daripada Tuhan yang menciptakan kita di hati kita. Coba kita hayati. Jadi anjingnya itu sebenarnya harus dikeluarkan dari hati, dipelihara, dikeluarkan dari hati, jangan dimasukkan ke dalam hati. Yakni hawa nafsu kita, itulah yang dimaksud Fir'aun, yang dimaksud anjing, yang dimaksud celeng, yang dimaksud iblis dan setan selama ini. Jadi semua itu kiasan-kiasan di dalam Al-Quran itu sangat amat indahnya bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Hingga terjaga kesucian Al-Quran sejak 14 abad yang lalu hingga kini. Terjaga kesuciannya oleh Allah kepada hamba-hamba yang dikehendaki sajalah yang bisa membuka isi makna yang tersimpan di dalam Al-Quran itu. Karena kita selama ini, saya selama ini membaca Al-Quran hanya mengetahui makna-makna yang tertulis saja, makna-makna yang abu-abu saja, makna-makna yang selalu diartikan dengan hawa nafsu saja. Yakni seolah-olah semua ini peran aktivitasnya badan. Kita selama ini lalai bahwa Al-Quran ini menceritakan aktivitasnya hati. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu-ilmu dan amal-amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab keturunan-keturunanmu. Allah tidak memandang kemuliaan-kemuliaan darah birumu. Tapi Allah memandang hatimu. Ada siapa di dalam hatimu? Adakah dirimu ataukah ada Tuhanmu di hatimu? Inilah yang dinilai oleh Tuhan yang menciptakan diri kita. Diri kita yang jadi Tuhan, apakah diri kita dituhani oleh Tuhan? Itu yang dilihat. Maknanya laku-lakunya hati. Karena tanpa laku hati, kita takkan pernah bisa kembali kepada Tuhan. Maka dari itu, dituntunlah oleh Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, supaya kita tidak lepas dari Tuhan di dalam lillahi ta'ala atas segala aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah diajarkan oleh para nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu untuk selalu mensucikan hati dengan kalimat
La ilaha illallah. Itulah agama seluruh manusia. Itulah tempat kembali seluruh manusia. Ketika dirimu sudah kalah dari keberadaan Tuhanmu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita belajar seperti biasanya menghening-heningkan hati kita dari diri kita, memalam-malamkan diri kita di hati kita, mensunyi-sunyikan diri kita di hati kita, menggelap-gelapkan, memati-matikan, menghancur-hancurkan kerajaan Fir'aun di hati kita agar supaya kembali masuk Islam, agar supaya kembali kepada yang menciptakannya, agar kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.